Saya rasa tidak ada orang Islam yang melarang orang lain beribadah, tidak ada. Bagaimana mengedukasi warga dan solusi atas insiden pembubaran ini yang kabarnya juga Kementerian Agama sudah mengirim tim ke sana ya Pak Menak ya? Sebetulnya ini adalah dipicu oleh kesalahpahaman. Sudah ada 1.000 lebih gereja yang dibakar, dipersekusi, mengalami tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi. Tapi selama ini tidak ada keadilan buat kekristenan. Ini sangat miris. Nah, siapa yang mau hidup di negara seperti ini? Kami sekali lagi, kami sangat cinta Indonesia, tapi kami tidak mau diperlakukan dengan tidak adil. Kami sudah muak dengar ini Bapak Presiden. Kami sudah muak dengan semua yang terjadi dengan kekristenan selama ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Saudara, mari kita terus suarakan dan serukan untuk keadilan bagi kita umat Kristiani yang ada di Indonesia ini. Karena seringkali kita dipersekusi, diteror, dan dirusak rumah ibadah kita oleh orang-orang yang mengaku beragama, oleh orang-orang yang mengaku punya Tuhan, yang mengaku agama paling toleran, paling damai, paling suci, dan bahkan agama yang pemegang kunci surga. Tetapi kelakuan mereka adalah kelakuan barbar dan kelakuan yang tidak bisa kita terima secara masuk akal, saudara. Mereka itu begitu gencar melakukan persekusi dan melakukan tekanan terhadap umat kekristenan yang ada di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi di bangsa ini? Pemerintah tidak mengambil langkah, pemerintah tidak menindak secara tegas para pelaku-pelaku pengerusakan rumah ibadah, pembubaran rumah ibadah, dan tindakan teror kepada anak-anak dan penistaan salib. Sampai detik ini pemerintah belum mengambil tindakan secara tegas. Oleh karena saudara, ada seorang hamba Tuhan yang terus menyuarakan kebenaran ini dan terus menyuarakan keadilan untuk kita umat Kristiani Indonesia. Dan saya berharap teman-teman semuanya, baik hamba-hamba Tuhan, kita bersatu, kita serukan dan menyuarakan supaya pemerintah mendengarkan apa yang kita terkait dengan rintihan hati kita bersama tentang kasus intoleransi di bangsa ini. Belakangan ini semakin meningkat hal-hal yang terlalu menyiksa kekristenan di Indonesia. Maka seperti yang saya sampaikan lalu, bahwa saya akan terus bersuara, dan semakin hari saya akan bersuara semakin tajam dan semakin keras, supaya ini mendapatkan tanggapan serius dari negara, ya, dari Bapak Presiden. Ini tidak bisa dibiarkan karena hal ini sangat memilukan, ya, dan juga sangat memalukan. Dan ini perlu mendapatkan keseriusan perhatian daripada kepala negara dan jajarannya, karena ini bisa menimbulkan hal-hal yang fatal kalau presiden tidak menyikapi atau tidak mengambil tindakan yang cukup. Karena ini akan membawa kepada disintegrasi bangsa. Ya, ini akan membawa perpecahan. Karena selama ini kekristenan sangat dianaktirikan, ya, sangat tidak mendapatkan keadilan. Hak-hak kami sebagai warga itu benar-benar terabaikan. Dan kepada siapa yang bertanggung jawab? Tentunya kepada negara, ya. Kami memberikan diri kami untuk memberikan mandat kepada presiden dan kepada jajarannya untuk mengatur, ya, memimpin dengan tujuan untuk membawa kesejahteraan kepada semua rakyat Indonesia. Tapi kalau kami tidak mendapatkan kesejahteraan, tapi kami justru mendapatkan siksaan di dalam hal beribadah, ini masalah besar. Dan kami tidak rela hidup di negara Indonesia kalau dengan kondisi begini. Ini suara yang perlu kami sampaikan, ya. Tolong dicatat baik-baik, Bapak Presiden Prabowo,
Kalau Anda tidak mengambil tindakan yang cukup, kalau Anda tidak bersuara, tidak memberikan statement pernyataan terhadap apa yang terjadi di Indonesia, maka terus terang saya sebagai hamba Tuhan menyatakan kami tidak rela, ya, hidup di Indonesia, hidup berdampingan dengan Islam, kami tidak rela. Jadi ini harus Bapak sikapi dengan serius, ya. Supaya apa? Supaya demi keberlanjutan daripada kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami sangat cinta Indonesia, tapi perlakuan yang kami terima dari agama Muslim, agama Islam, sebagian mengatakan bahwa ini oknum. Tapi kami bilang bukan oknum, karena ini terjadi terus-menerus. Ini karena doktrin, karena ajaran. Memang doktrinnya bermasalah. Tapi masalah utama itu ada di negara, karena negara membiarkan. Ya, negara tidak ambil tindakan yang cukup. Kalau pemerintah mengambil tindakan yang cukup, ya, jadi apa gunanya polisi dibayar, digaji oleh uang pajak yang kami berikan? Ya, apa gunanya ada tentara? Apa gunanya kami beri mandat? Kami dipimpin. Kami menyerahkan kekuasaan kepada kalian. Tapi kami justru menerima sesuatu yang tidak adil. Yang mendapatkan perhatian juga cuma umat Islam kok. Ya. Dan ini perlu kami suarakan. Dan kalau sekali lagi ya, kami akan bicara, akan terus dengan kapasitas yang akan naik, ya, baik dari ketegasan, dari keseriusan, dan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kepentingan ibadah daripada umat Kristen. Ya, sebelum saya lanjut, saya pikir saya perlu dulu putarkan video. Video ini dari seorang Muslim, ya, guru gembul, bagaimana dia mendapatkan data bahwa dari tahun 2000, ya, sampai tahun 2015 sudah ada 1000 lebih gereja yang dibakar, dipersekusi, mengalami tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi. Tapi selama ini tidak ada keadilan buat kekristenan. Ini sangat miris. Nah, siapa yang mau hidup di negara seperti ini? Ya, saya pikir Bapak Prabowo dengan kalimat yang saya ucapkan ini sudah tahu arahnya kemana. Ya, kalau seandainya pemerintah, presiden, Anda sebagai panglima tertinggi, sebagai kepala nakoda daripada sebuah bangsa, kalau Anda tidak mengambil sikap yang tepat, Anda tidak mengeluarkan statement terhadap orang-orang yang biadab ini, terhadap orang-orang yang terkutuk ini, yang terus menganiaya kekristenan, ya, jangan salahkan, ya, jangan salahkan. Kami sekali lagi, kami sangat cinta Indonesia, tapi kami tidak mau diperlakukan dengan tidak adil. Di mana keadilan? Ya, kami sudah bosan, kami sudah muak, dengar ini Bapak Presiden, kami sudah muak dengan semua yang terjadi dengan kekristenan selama ini. Berapa banyak hamba Tuhan yang ditangkap di penjara cuma gara-gara Islam. Ya. Hukum penistaan agama itu diberikan hanya untuk menguntungkan Islam. Supaya apa? Karena kalau kekristenan bersuara, padahal kekristenan hanya menjawab. Selalu dibilang ini penistaan. Tapi kalau Islam menyerang dan menghina, mengolok-olok kekristenan, membahas-bahas Alkitab, negara diam itu, ya, bahkan dianggap itu sebagai dakwah. Dakwah kok membahas agama lain, membahas agama Kristen, ya. Bagaimana kalau dibalik kekristenan membahas Islam, membahas Al-Quran, membahas Muhammad, ya, wow, itu dilindungi sekali, itu dianggap penistaan.
Di sini adalah satu masalah besar buat negara Indonesia. Ini akan timbul disintegrasi, akan timbul perpecahan karena negara tidak adil. Ya, berapa banyak orang hamba Tuhan yang tidak bisa kembali ke Indonesia karena dianggap menista. Ini bukan menista. Kalian memasuki si Zakar-Naik, ya. Si Zakar-Naik itu loh. Orang yang terus membahas kekristenan tapi kalian terus undang. Di mana keadilan di Indonesia? Ya. Di mana yang namanya pemerintah itu mengayomi untuk memberikan keteduhan, kenyamanan bagi setiap warga. Kekristenan dibombardir. Peter Youngren, seorang penginjil kesembuhan yang mau berdoa buat orang-orang sakit. Di kota Palu dilarang, tidak bisa melakukan ibadah. Tapi si Zakar-Naik, ya, dengan menghujat, menghina, memporak-porandak, menafsirkan Alkitab seenak udahnya, tapi itu diberi keleluasan, dikawal lagi oleh polisi. Di mana keadilan di Indonesia? Di mana keadilan di Indonesia? Sudah saatnya, ya, rakyat umat Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen, ayo teman-teman bersuara. Tapi kalau kalian tidak mau, tidak apa-apa. Saya akan terus bersuara sampai ini mendapatkan tanggapan. Kalau tidak mendapat tanggapan, tidak apa-apa. Maka kami juga akan mengambil langkah-langkah yang perlu, yang cukup. Kami tidak akan mengajak untuk berperang saudara, melawan saudara untuk pertumpahan darah, tidak. Kami akan mengambil langkah yang tepat, sama seperti Musa di Mesir, ya. Pada waktu itu muncul penindasan dari Firaun, dari bangsa Mesir, dan kemudian Tuhan bertindak. Tuhan mengatakan keluar dari Mesir, ya. Apakah Pak Presiden, Pak Prabowo menginginkan hal ini terjadi kembali di Indonesia yang negara mayoritas Muslim? Ingat Pak, ya, Bapak punya ibu itu seorang Kristiani, ya. Bapak bisa naik terpilih jadi presiden itu atas izin Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Kalau bukan seizin Tuhan Yesus, Bapak tidak mungkin naik. Di Indonesia, dari dulu Islam pengen jadi presiden, tidak bisa. Islam yang fanatik itu Tuhan Yesus tetap tidak izinkan. Ya, ini jangan dibilang ini pemaparan tentang sara, enggak. Ini kenyataan teman-teman. Ya, dari mulai Bung Karno itu orang nasionalis. Tapi kalau sudah yang namanya yang fanatik agama yang ingin menguasai nggak bisa, karena Indonesia itu tetap Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus yang mengontrol. Ya, Soeharto punya istri itu Kristen Katolik, ya, Ibu Tin. Makanya Soeharto bisa memimpin cukup lama. Karena apa? Karena tetap ada bayangan kebenaran di situ, teman-teman. Ya. Ada bayangan kebenaran. Terus Habibie itu karena dia pada waktu itu masa transisi, ya. Jadi itu artinya hanya peralihan saja. Gus Dur memang dia Muslim, tapi dia juga seorang nasionalis, seorang yang Muslim moderat, yang menghargai pluralisme, kemajemukan, ya. Bagaimana Imlek itu diizinkan kembali dan semua bisa mendapatkan pelayanan yang cukup. Ya. Terus kemudian diteruskan Megawati, nasionalis juga. Yang namanya Muslim itu nggak bisa menguasai Indonesia. Karena apa? Karena saya harus bicara dengan jelas supaya kita ini semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu pemegang kendali otoritas daripada kehidupan manusia.
Begitu teman-teman, ya. Terus kemudian ganti dari Megawati ganti SBY. SBY punya istri itu Ibu Ani Yudhoyono itu juga Kristen. Ya. Itu Kristen. Tetap aja dibayangi dengan kebenaran, makanya Indonesia ini masih bisa bertahan. Ya. Ini bukan provokator, tapi ini suatu kenyataan yang saya perlu bagikan supaya bisa menambah pengetahuan, supaya jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Karena Tuhan yang benar, Tuhan Yesus itu akan bertindak kalau umatnya itu semakin ini, kalau umat Kristen itu semakin dianiaya. Itu sudah terjadi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Itu istri dari Pak SBY itu Ibu Ani Kristiantini. Ya, itu Kristen itu. Cuma dia masuk Islam. Ya mungkin karena kepentingan ini. Tapi saya hanya ingin beritahu bahwa Tuhan itu mengontrol segala sesuatu. Ya, Pak Prabowo tolong perhatikan ini, Pak. Bapak punya adik juga itu Kristen, keluarga Bapak juga banyak yang Kristen, ya. Saya tidak minta Bapak jadi Kristen, cuma tolong berikan hak yang sama. Jangan biarkan hal ini terus mencoreng wajah Indonesia, jangan membiarkan hal ini bisa membuat disintegrasi bangsa. Karena kami tidak rela, Pak, kami tidak rela. Siapa yang mau hidup terus dianiaya? Siapa yang mau hidup, mau beribadah, kami tidak mendapatkan hak kami. Itu hak asasi. Kami lebih baik kehilangan negara, kami lebih baik kehilangan kewarganegaraan daripada kami kehilangan ibadah. Karena ibadah itu sangat kuat. Itu panggilan. Karena kami sadar hidup kami di dunia ini tidak lama, paling 70 tahun. 70-80 tahun. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke pangkuan Tuhan. Kalau kami tidak beribadah, maka bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Tuhan? Tapi kalau beribadah diganggu terus, ya. Jangankan mau beribadah, mau buat gereja, izin saja sulit sekali di Indonesia. Hei, di mana pemimpin? Di mana presiden? Ngapain aja kalian selama ini? Itu SKB 2 menteri itu dicabut itu. Itu produk setan itu. Karena apa? Itu menyiksa agama-agama lain. Itu membuat orang non-muslim itu tidak bisa untuk beribadah. Untuk kepentingan apa? Untuk membatasi. Tapi kalau Islam mau buat masjid, mau buat musola, mau buat apa saja, ada ratusan ribu tidak punya izin itu. Tapi dengan begitu mudah bisa dibangun di Indonesia. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Saya bicara begini, karena saya pun juga pernah dipenjara cuma gara-gara Islam. Mereka rekayasa jahat terhadap pendeta hamba Tuhan. Yang buat video itu channel Bumi Islam. Tapi sekarang tidak pernah ada pernyataan resmi dari pemerintah. Ketidakadilan, kebiadaban ini terjadi kepada pendeta seorang hamba Tuhan. Kriminalisasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemerintah membiarkan. Coba kalau pemerintah punya ketegasan, itu Kapolri, itu Ahmad Wiyagus, itu Kapolda jahat itu, biadab itu. Yang Kapolda Jawa Barat itu. Sekarang malah diangkat sama si Listio Sigit. Bagaimana hukum di Indonesia bisa berjalan baik? Penjahat diangkat pangkatnya, dinaikkan pangkatnya.
Seharusnya orang begini ditangkap di penjara. Itu baru namanya negara hukum Indonesia. Ini malah dinaikkan pangkat. Apa? Siapa yang mau percaya hukum kayak begini? Ya, oke teman-teman. Ya, saya pikir sebelum saya lanjut, saya putarkan dulu video bagaimana data-data yang sebenarnya ya. Ini bukan saya ngomong, ini dari seorang tokoh Islam sendiri, Guru Gembul. Tapi orang ini punya hati, saya lihat lumayan terbuka, pikirannya lumayan waras, ya. Jadi dia bersuara ini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan semua rakyat, semua umat, supaya terjadi keadilan, ya. Saya putarkan videonya. Data kasus perusakan gereja di Indonesia. Karena faktanya adalah sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 itu ada lebih dari 1000 gereja yang dibakar, yang dirusak oleh orang mayoritas. Dan data yang lain disebutkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2021 itu ada sekitar 200 gereja juga yang disegel, yang dirusak, dan jemaahnya tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Jadi kalau misalkan dibilang ini kasus per kasus, tidak, ini sudah menjadi sebuah fenomena umum di masyarakat. Data kasus perusakan gereja di Indonesia. Karena faktanya adalah sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 itu ada lebih dari 1000 gereja yang dibakar, yang dirusak oleh orang mayoritas. Dan data yang lain disebutkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2021 itu ada sekitar 200 gereja juga yang disegel, yang dirusak, dan jemaahnya tidak boleh melakukan aktivitas di sana. Jadi kalau misalkan dibilang ini kasus per kasus, tidak, ini sudah menjadi sebuah fenomena umum di masyarakat. Data kasus perusakan. Ya, ini fenomena. Ya, artinya hal yang terus terpampang menghiasi wajah Indonesia. Ini memang sudah menjadi fenomena, sudah menjadi gambaran, ya, bahwa pembakaran gereja, pengerusakan gereja, penganiayaan kekristenan, ya. Di mana? Ini perlu suara dari presiden. Jokowi dulu pernah bersuara bahwa kemerdekaan, ingatkan bupati, gubernur, bahwa beribadah itu hak asasi. Kami sudah muak. Makanya Jokowi sekarang itu juga mendapatkan serangan yang tidak, saya pikir juga tidak masuk di akal. Karena apa? Karena dia juga melakukan pembiaran terhadap bagaimana kekristenan ditindas selama ini. Di zaman Jokowi berapa hamba Tuhan yang ditangkap, ya, itu pasti melalui koordinasi Ma'ruf Amin, Yusuf Kala sebagai wakilnya. Ya, karena orang-orang ini adalah orang yang mabok agama ini. Mau sampai kapan? Mau sampai terjadi disintegrasi dulu? Di Manado sudah muncul suara akan mendukung Papua merdeka. Apa perlu terjadi seperti ini? Karena terus terang kami tidak rela. Kami tidak mau. Ya. Kami tidak mau hidup, kami ingin beribadah saja, kami tidak mendapatkan hak. Untuk apa kami bayar pajak? Coba dicek pajak yang dibayarkan oleh muslim dan non-muslim berapa besar? Berapa besar kontribusi muslim dan berapa besar kontribusi non-muslim? Coba dicek, ayo. Negara coba cek. Apakah negara ingin terjadi disintegrasi? Saya sudah bilang, saya akan bersuara semakin keras. Ya. Saya tidak mengajak untuk perang, untuk terjadi pertumpahan darah, tidak. Ya, karena Tuhan Yesus mengajar dan mendidik itu di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Ya, kami akan mengambil tindakan yang tepat. Kalau negara cuma diam, coba lihat Menteri Agamanya. Menteri Agama selama ini selalu salah dipilih oleh negara. Karena apa?
Karena yang dipilih agama Islam selalu. Di mana keadilan? Sudah pasti kalau dia menteri agamanya agama Islam, sudah pasti dia membela Islam. Di mana keadilan di Indonesia? Tidak ada. Omong kosong itu sila keadilan sosial bagi tidak ada keadilan di Indonesia. Tidak ada keadilan, ya. Keadilan itu cuma merupakan slogan, ya. Cuma merupakan trik untuk menghiasi, menipu supaya Indonesia terlihat negara yang ini demokratis. Nggak ada keadilan di Indonesia. Khusus agama ya, nggak ada. Padahal agama itu merupakan yang sangat fundamental, ada sesuatu yang sangat hakiki di dalam kehidupan setiap manusia. Karena manusia di dunia ini hanya sementara, sebentar lagi manusia akan ketemu Tuhan. Kalau model begini, di mana hak kami? Bapak Prabowo, di mana hak kami? Ayo dong, keluarkan statement. Keluarkan suaramu. Keluarkan pernyataanmu, apa tindakan negara. Untuk kami merasa ada jaminan bahwa kami bisa hidup layak dan mempunyai hak yang sama dengan Islam. Di mana? Apa kontribusi? Olahraga saja, itu non-muslim yang banyak memberikan sumbangsi yang membuat Indonesia terangkat di mata internasional. Ya, dalam soal ilmu pengetahuan, non-muslim. Mana yang muslim? Itu kalau mau bicara ini. Maaf ya, bicara ini karena saya merasa tidak ada keadilan. Ini bukan bicara tentang SARA, teman-teman. Bukan. Ini karena pemerintah tutup mata. Ya. Sekalian aja saya buka supaya kita ini semua tahu. Mana sumbangsi orang non-muslim itu jauh lebih besar. Jadi saya sekali lagi ya, kami pernyataan yang saya perlu tegaskan dari apa yang saya uraikan dari awal. Kami tidak rela untuk hidup berdampingan dengan agama yang menyiksa kami. Ya, kami tidak rela kalau kami punya hak untuk beribadah terus dirongrong oleh Islam. Kami tidak mau. Ya. Dan artinya Bapak Prabowo, saya percaya Anda orang cerdas, Anda sudah tahu arah pembicaraan ini kemana. Ya, tolong kami minta, kami cinta Indonesia karena kami tidak pernah memilih namanya lahir itu sudah ketetapan atas. Dari lahir kami di Indonesia, ya, kami makan dan minum di Indonesia. Kami cinta Indonesia. Tapi jangan biarkan terjadi perpecahan, Pak. Ya. Karena apa? Karena sudah beberapa orang apologet Kristen tidak bisa pulang ke Indonesia. Kenapa? Ya. Karena ada doktrin. Ada kelompok-kelompok yang sangat biadab itu, yang terus mengerongrong mempengaruhi undang-undang hukum. Seperti Saifuddin Ibrahim, red notice. Apa red notice itu? Ya. Aneh sekali, baru ini negara saya lihat kok ada red notice seperti kayak Paul Zhang. Kalau tidak mau ada jawaban daripada apologet Kristen, itu yang Muslim dibungkam semua mereka. Ya. Mereka itu justru menyebarkan berita bohong. Itu tidak ada yang benar yang mereka sampaikan itu. Kalau yang apologet Kristen itu menyampaikan kebenaran. Begitu. Jadi ini mungkin sampai di sini dulu teman-teman.
ya. Tolong Anda kalau ingin supaya kekristenan bisa beribadah dengan bebas, bisa menjalankan penyembahan dengan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, ya, tolong sebarkan video ini, ya. Saya minta tolong disebarkan video ini supaya apa? Supaya video ini bisa sampai kepada Bapak Presiden Prabowo. Sekali lagi, saya mencintai Indonesia, ya. Saya masih berharap bahwa Bapak Presiden masih punya hati untuk memberikan keadilan, ya. Karena keluarga Bapak juga tidak sedikit yang Kristen. Oke, mungkin segini dulu saya sampaikan dan saya berharap segera ada statement dari Bapak Prabowo, ya, supaya yang biadab-biadab itu, ya, yang mengatasnamakan agama itu stop. Itu racun itu. Itu manusia-manusia iblis itu. Ya, cuma mengatasnamakan agama untuk apa namanya? Untuk supaya terjadi Kristen tidak bisa berkembang. Kami ini harus menjalankan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kami. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ya. Dan kalian juga kalau mau menyebarkan agama kalian silakan. Tapi kenapa kalian harus menganiaya kekristenan? Ya. Tolong teman-teman disebarkan, ya. Mungkin ini dulu dan kalau masih belum ditanggapi, saya akan bicara lebih keras lagi, ya. Jadi teman-teman tolong disebarkan videonya, ya. Jadi Pak Prabowo saya hanya berharapkan statement dari Bapak. Berikan statement dari Bapak, ya. Karena semua jajaran kepolisian, TNI itu akan bergerak dengan cepat kalau ada perintah dari Panglima tertinggi. Ya, kalau cuma mengharapkan dari Kapolri, saya mungkin ya, maaf saya menduga mungkin Listio Sigit sudah ODGJ. Ya. Kenapa saya bilang ODGJ? Maaf ya, bukan saya sembarang menuduh. Koreksi kalau saya salah, ya. Karena si Ahmad Wiyagus memenjarakan saya, dia melakukan sebuah kesalahan. Tapi kenapa dia diangkat? Ya. Kenapa dia diangkat, malah diangkat jadi asisten, naik pangkatnya jadi komjen? Ini Kapolri ODGJ ini. Perlu dites Anda punya pikiran, di CT scan Anda punya otak itu. Orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, bukannya dipecat, kalau perlu dimasukin penjara. Tapi kok malah diangkat? Ya. Saya menunggu statement daripada Bapak Prabowo, ya. Tolong Bapak, ini supaya segera Indonesia ini kami tahu, kami cinta, kami ingin supaya Bapak juga memimpin Indonesia bisa dengan tentram, Indonesia bisa dibawa kepada hal yang kita inginkan bersama. Tapi kalau kami punya hak asasi, kami untuk beribadah, untuk mendirikan gereja saja kami tidak bisa, ya jangan salahkan kami ya Pak ya, jangan salahkan kami. Kami sebetulnya tidak ingin itu, ya. Karena kami juga tahu bahwa Tuhan tempatkan kami di Indonesia, Tuhan punya tujuan. Tapi kalau kami mau beribadah saja, tidak bisa, ya jangan salahkan kalau seperti terjadi yang di Mesir. Bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Ya, oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sungguh sangat menyedihkan kelakuan-kelakuan para manusia-manusia yang mengaku beragama ini. Sungguh meresahkan kelakuan dan sikap mereka. Mereka mengaku adalah orang-orang yang punya Tuhan. Mereka mengaku adalah orang-orang yang paling toleran. Mereka mengaku adalah orang-orang yang beragama, damai, suci, dan lain sebagainya. Semuanya kepada mereka. Tetapi pada faktanya sikap mereka sama seperti iblis yang tidak suka ketika orang Kristen menyembah Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan Yesus atau memuji Tuhan Yesus baik
di gereja maupun di rumah doa. Mereka tidak suka. Dan sama seperti iblis, memang iblis tidak suka kalau kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Iblis tidak suka kalau kita memutuskan mengikut Yesus Kristus. Iblis tidak suka kalau kita ini adalah milik Yesus Kristus. Itulah sebabnya iblis menghalalkan segala cara untuk melakukan aksinya, untuk mengguncangkan dan menggoyangkan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus dengan sikap, dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh yang mengaku beragama ini. Ini sungguh kurang ajar sekali mereka ini. Mereka mengaku adalah orang-orang yang paling damai, toleran, dan baik, dan lain sebagainya. Pemegang kunci surga, agama yang paling benar, tetapi kehidupan mereka bukan mencerminkan kalau mereka menyembah Tuhan yang benar, bukan mencerminkan kalau agama mereka adalah agama yang paling damai, bukan mencerminkan kalau agama mereka adalah agama yang toleran. Ini sungguh sangat menyedihkan saudara. Klaim-klaim ini adalah klaim bohong dan klaim kosong, karena pada faktanya ya tidak bisa dibantah ini. Mereka melakukan apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang mereka ikuti dari ajaran mereka, apa yang mereka ikuti dengan agama mereka, apa yang mereka ikuti dengan Allah mereka sendiri, sehingga mereka membawa-bawa nama Allah mereka untuk merusak, untuk mempersekusi, untuk menekan umat Kristiani. Tetapi pemerintah pura-pura tidak tahu dengan kasus ini, pura-pura tidak tahu dalang dibalik pengerusakan rumah ibadah umat Kristiani. Pemerintah pura-pura tidak tahu, apalagi Menteri Agama. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Padang, pengerusakan rumah dan juga di segala tempat, ia berbicara bahwa itu semuanya hanya salah paham, hanya paham salah. Sampai kapan paham salah ini dan salah paham ini berakhir dan tidak salah paham lagi? Sampai kapan? Pada faktanya tidak pernah berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Sekarang yang terakhir ini adalah di Kabupaten Garut. Mereka menolak secara diam-diam rumah doa. Bahkan pengerjanya diusir dengan bahasa-bahasa yang halus. Ini sungguh sangat menyedihkan. Ya. Sangat disayangkan sikap pemerintah terhadap tindakan-tindakan manusia-manusia biadab ini. Sangat disayangkan. Tidak menangani secara serius. Tidak menindak secara tegas. Dan itulah yang membuat para intoleran ini terus-menerus melakukan aksi mereka terhadap iman kekristenan dan terhadap rumah ibadah, sikap dan tindakan teror terhadap anak-anak. Sasaran mereka ini adalah anak-anak. Apa yang terjadi di Cidahu, anak-anak korbannya, anak-anak SMP yang sedang berdoa, yang sedang retreat hanya beberapa hari, tidak dalam seminggu, hanya 1 kali 1 tahun kalau ada. Tetapi begitu gencarnya mereka tidak menerima. Kalau mereka berdoa berteriak-teriak, memakai tuak 5 kali sehari, bahkan sampai pada jam 1 pagi mereka berseru-seru, mereka bisik dan lain sebagainya. Tetapi umat Kristiani tidak pernah pusing dan tidak pernah marah atau merusak rumah ibadah mereka, tidak. Bahkan kalau mereka ibadah, mereka tutup jalan, mereka memakai semua. Mereka menutup jalan sehingga lalu lintas terpaksa harus menunggu sampai mereka selesai beribadah. Bukankah ini sebenarnya mereka sedang mengganggu kondusivitas lalu lintas jalan? Bahkan ada yang berdoa di jalan, di tengah-tengah jalan. Dan herannya mereka mengkawal orang-orang yang mengaku beragama ini. Tetapi bukan pada tempatnya mereka melakukan ibadah. Kayak orang-orang Farisi, mereka berdoa di simpang-simpang dan di jalan-jalan. Mengapa? Supaya mereka dilihat bahwa mereka adalah orang yang suci, saleh, orang yang paling taat beragama. Tetapi sikap hidup mereka bukan orang-orang yang sedang mencari hadirat Tuhan, tetapi mencari kejahatan dan mereka dipakai oleh iblis. Dan saya terus menyuarakan terkait dengan dalangnya kasus intoleransi ini, yaitu gara-gara SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini harus dicabut, dihapus, dibuat regulasi baru untuk menindak secara tegas para manusia-manusia biadab ini.
supaya mereka tidak menjadi liar, terus liar untuk melakukan persekusi terhadap iman kekristenan. Dan tidak perlu ada lagi FKUB ini. Justru FKUB ini adalah merupakan penghambat keluarnya IMB. Justru mereka ini mempersulit untuk mendapatkan IMB. Seperti yang terjadi di Kediri, Jawa Timur. Sudah dikantongin 65 tanda tangan di sekitar atau di lingkungan pembangunan gereja. Tetapi diminta untuk dibuat ulang dokumennya. Padahal sudah memenuhi tuntutan daripada SKB 2 Menteri. Tetapi pemerintah setempat menghentikan berlangsungnya pembangunan rumah ibadah. Ini sungguh miris sekali terjadi, saudara. Mengapa ini semuanya terjadi? Karena SKB 2 Menteri. Itulah sebabnya kita terus menyuarakan supaya SKB 2 Menteri ini harus dicabut. Dan FKUB itu tidak perlu. Lebih tepatnya satu pintu saja, pemerintah pusat. Supaya tidak ada lagi yang bersembunyi di balik SKB 2 Menteri. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman untuk memberikan komentar yang di kolom komentar dengan komentar yang baik dan benar, sehingga mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.